Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhlak atau sifat jujur merupakan salah satu pilar utama yang terpenting untuk tegaknya dunia dan agama. Maka tidak akan bisa mendapat maslahat dalam perkara dunia, sebagaimana pula ad-din, urusan agama ini tidak akan pernah bisa tegak dengan baik jika didirikan di atas al-kadzib, kedustaan, pengkhianatan, penipuan, licik, dan yang semisalnya, yang semua itu lawan daripada kejujuran, tidak sesuai dengan yang namanya sifat jujur. Tidak akan bisa dibangun di atas itu semua. Dinullah, agama Allah ini tidak akan bisa ditegakkan di atasnya dakwah, bahkan urusan dunia. Orang berdagang, berbisnis, berkongsi, syirkah dan semisalnya. Sekali orang tertipu, tahu fulan kadzab, tidak akan orang kembali mau bermuamalah dengannya, tidak akan memberikan kepercayaan. Gugur orang itu, namanya rusak di mata orang lain. Kejujuran inilah tali penghubung antara para rasul alaihimussalam dengan umatnya yang beriman kepada mereka. Firman Allah, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan yang datang membawa kejujuran dan membenarkan itu, mereka itulah orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Bagi mereka segala yang mereka kehendaki di sisi Rabb-Nya, dan itu balasan bagi orang-orang yang muhsinin.
Maka di ayat seperti antum lihat, Allah sebutkan tentang yang jujur, ja'a bis-sidq, dan itu yang dia bawa. Juga Allah sebutkan musaddiq wa saddaqa bihi, dia yang membenarkan, meyakini itu. Dan jazaul muhsinin, Allah sebutkan pula balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dalam ayat para anbiya alaihimussalam dan yang setelah mereka, seperti posisi mereka, orang-orang yang meyakini kebenaran yang datang dari Allah, hukum-hukumnya, syariatnya, ada pada dirinya kriteria dan sifat-sifat jujur. Wasaddaqa bihi, perhatikan ayat. Kenapa Allah katakan itu? Karena bisa saja seorang hamba dia membawa dan datang dengan kejujuran itu, tapi la yusaddiq bihi, terbukti dia nggak mau tunduk itu karena takaburnya, istikbar, angkuh, nggak mau dia taati kejujuran itu, padahal dia tahu itu datang dari Allah dan Rasulnya. Malah itu dia remehkan, dia sepelekan, dia hina. Maka harus kedua-duanya. Kamu ketahui itu kejujuran ada padamu, dan ada bukti nyata dari sikap, ucapan maupun perbuatanmu. Kalau itu kejujuran, fil muqabil, di sisi lain yang berlawanan, Allah celah kadzib wal kadzibin, kedustaan dan orang-orangnya. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang dia berdusta kepada Allah dan mendustakan kejujuran, kadzdzaba bis-sidq, saat datang padanya? Bukankah jahanam tempat kembali bagi orang-orang yang kafir? Maka kejujuran selalu dipuji oleh Allah, dimuliakan orang-orangnya dan yang mengamalkannya. Dia tahu itu konsekuensinya. Kedustaan dan mendustakan itu, menolak, dicela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu balasannya besar, kemuliaan di sisi Allah, jazaul muhsinin. Yang dusta, ancamannya pun naudzubillah
Jahannam. Karenanya keutamaan jujur, tingginya sifat ini dalam Islam, bahkan bagi setiap orang yang berakal, punya fitrah salimah, yang masih bersih fitrahnya, pasti akan mencintai, menyenangi, dan memerintahkan jujur. Dan karena buruknya dusta, jelek, dalam Islam pun sangat dicela, di sisi orang-orang yang berakal sehat, fitrahnya salimah, pasti akan membenci dan mencela akhlak ini. Cukuplah bukti dari kemuliaan jujur bahwa itu Allah sifati dirinya sendiri dengannya. Walillahil mathalul a'la. Tidaklah Allah sifati dirinya dengan sesuatu kecuali itu yang tertinggi, itu yang mulia, itu yang sempurna. Maka Allah sebutkan tentang dirinya, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul sadaqallah, katakan bahwa Allah itu Maha benar, maha jujur, pasti benar, pasti jujur. Segala yang Allah ucapkan pasti benarnya, pada puncak kebenarannya bahkan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalimat Allah itu jujur dan adil. Karena hukum-hukum Allah, syariat Islam, imma itu akhbar atau itu ahkam. Akhbar berarti ya bentuknya berita. Segala yang Allah informasikan tentang yang telah lalu atau tentang yang akan datang belum terjadi, itu kiamat dan rinciannya, segala sesuatunya mulai dari kebangkitan, mahsyar, hisab, timbangan, jaza, sirat, dan lain-lainnya. Itu semua ada pada puncak sidq. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenarannya. Qul sadaqallah. Maka diperintahkan Rasulnya untuk mengatakan itu. Sadaqallah. Itu Allah sifati dirinya, karena sifat ini mulia, sifat yang sangat agung. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang lebih jujur, lebih benar dari Allah perkataannya?
Ya, pertanyaan tentunya itu takriri, itu penetapan maknanya. Artinya nggak ada yang lebih benar dari Allah, nggak ada yang perkataannya lebih jujur dari Allah. Dia yang paling benar, paling jujur. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Itu janji Allah hak, dan siapakah yang lebih jujur dari Allah ucapannya? Allah yang paling jujur. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Tidak ada para nabi rasul yang kami jadikan itu sebagai jasad yang enggak makan. Tidak ada pula yang kekal abadi, enggak mati-mati. Ya mereka manusia. Kami utus, kata Allah. Seperti kaumnya juga, makan makanan, minum minuman. Mereka menikah, beranak pinak. Dan pada waktunya yang Allah tentukan, ya mereka meninggal. Lalu Allah katakan, "Tsumma shadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasya' wa ahlaknal musrifin." Shadaqnahumul wa'd. Lalu kami jujur, kami benar terhadap janji yang sudah kami sebutkan. Allah tepati, Allah bela para rasulnya, Allah hancurkan kaumnya yang mendustakan dan menentang dakwahnya. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Kaum yang selalu menentang dan menyalahi para nabinya, begitu balasan kami kepada mereka, kata Allah, karena kezaliman mereka. Wa inna lasadiqun, dan kami benar-benar jujur. Sudah kami ingatkan, ancaman sudah kami sampaikan, tetap saja ya kalian akan tahu kejujuran kami. Terjadi apa yang sudah diancamkan kepada mereka. Demikian jujur sifat Allah dalam perkataannya, dalam perbuatannya, janji-janjinya, ancaman-ancamannya, informasi dan akhbar melalui pala lisan rasulnya. Para nabi pula para rasul alaihimussalatu wassalam, Allah kuatkan untuk membenarkan kejujuran dakwah mereka, kebenaran yang mereka bawa sebagai bukti kejujuran mereka. Allah kuatkan dengan ayat wal mu'jizat yang enggak mungkin dilakukan oleh manusia, enggak mungkin yang dusta bisa melakukan itu. Allah sifati para nabinya dengan itu. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Allah sebutkan, ingatlah kamu di kitab Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah sifati, innahu kana siddiqan nabiyya.
seorang yang sangat jujur, siddiq, puncak kejujuran itu pada manusia. Wadhkur fil kitabi Ismail, ingat pula Ismail, innahu kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Dipuji pula Ismail, shadiqal wa'd, karena jujur apa yang beliau janjikan, apa yang beliau katakan kepada abahnya alaihi wassalam. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan betul, sampai detik-detik terakhir, sampai diletakkan falamatallahu lil jabin, sampai kepalanya di batu itu dan sudah hampir disembelih, jujur apa yang dikatakannya dari awal. Wadhkur fil kitabi Idris, Nabi Idris pula, innahu kana siddiqan nabiyya. Demikian para nabi-nabi Allah, selalu Allah sifati dengan sidq. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadiq, masduq sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama sebutkan salah satu bukti kuat kebenaran Rasul, bahkan setiap Rasul, kalau sesuatu itu tidak benar, dusta, wal kadzab, pendusta, qasir, pendek. Kamu lihat, nggak ada yang berumur panjang. Dari awal sejarah, ayo kamu lihat siapa? Musailama al-Kadzab, qasir. Sejarah dia pendek. Paling berapa tahun, perang, terbunuh, selesai. Mana dia? Mana dakwahnya? Mukhtar Ibn Abi Ubaid, siapa lagi? Aswad Al-Anazi, siapa lagi? Tidak ada yang panjang, nggak ada yang berumur panjang. Bukan sekedar umur dia sampai mati, dakwahnya fiid. Kamu bayangkan, Rasulullah SAW sudah 1400 tahun lebih. Masa kalau dusta bisa bertahan sampai sekian lama? Kalau ini semua harat, dusta, penipuan, dan gak ada benarnya, gak ada, bertahan sampai 1400 tahun, mustahil. Terbukti yang dusta-dusta sebentar. Gak ada yang panjang, gak ada dakwahnya. Dan begitu sunnatullah. Al-Kadzab qasir, qasirul habl, pendek selalu. Gak akan kamu dapati ada yang kadzab dan panjang, lama. Karena orang tahu kadzab. Sebentar orang terbongkar kedustaannya, wassalam, selesai sudah. Gak ada orang yang ngikuti dia, kecuali 1-2 orang yang Allah butakan hatinya. Alhamdulillah. Kalau itu para anbiya, mursalin, begitu pula umatnya, pengikutnya.
bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Dipuji oleh Allah. Saddaqa al mursalin. Terbukti iman mereka dengan amalan dan ketaatan mereka. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Ini iman, kejujuran itu ada dalam kolbunya. Wa atal mal ala hubbi, sekarang bukti kejujuran dia. Dalam keadaan dia senang, cinta dengan harta itu, dia berikan kepada dzawil qurba, kerabatnya, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabni sabil, yang dalam perjalanan, wasailin, yang minta-minta, wafir riqab, para budak. Dia pun aqamas shalah, menegakkan salat, ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufun bi ahdihim idza ahadu, setia menjaga janjinya, wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's, sabar ketika sifat ini, amalan-amalan ini bukti nyata kejujuran dia. Nyata bukti iman gak hanya dalam hatinya, amalannya pun membuktikan jujur ini orang dalam imannya. Maka di akhir Allah katakan ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jelas sodaku, kan itu bukti nyata dari keimanan, jujur. Apa yang ada dalam hatinya itu yang terucap di lisannya. Yang terucap di lisannya ada dalam hatinya itu yang terlihat dari amalannya. Sholat dia tegakkan 5 waktu pada waktunya, berjamaah. Kan bukti kejujuran imannya. Nanti pada masanya dia keluarkan zakatnya, puasa dan yang lain-lainnya. Terlihat kejujuran itu ada pada dirinya. Muhajirin, Ansar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Fuqara muhajirin radhiyallahu anhum, masakin, orang-orang miskin mereka, diusir, dikeluarkan dari negerinya, negeri yang sangat dia cintai. Di situ dia lahir mulai bayi, di situ harta bendanya, di situ sanak kadangnya. Dia harus keluar, dia tinggalkan itu, hanya mengharap keutamaannya di sisi Allah, keridhaan Allah, membela Allah dan Rasulnya. Karena itu jujur. Berarti jujur iman mereka kelihatan sekali sampai hijrah. Nyata, terbukti.
Makanya Allah puji, ulaika humus shadiqun. Mereka shadiq, orang-orang yang jujur. Makanya ayat kalau muhajirin Allah sifati shadiqun, Ansar Allah sifati mu'minun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Karena menerima saudaranya yang hijrah dari Mekah. Berkorban bukan hanya itu. Itharnya yang luar biasa. Memprioritaskan saudara-saudara mereka, menjaga dan mengawal Rasulullah SAW dalam dakwanya. Mukminun Ansor. Saat Abu Bakar radhiyallahu anhu naik jadi khilafah, salah satu yang menenangkan Ansor ketika disampaikan kepada mereka, kami, yakni muhajirin, Allah namakan shadiqun. Kalian Ansar Allah namakan mu'minun, mukmin. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, mengikuti muhajirin. Maka mereka baiat semua, sepakat Abu Bakar sebagai khalifahnya. Ala kulli hal, kejujuran tinggi nilainya dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti nyata dari iman yang ada di dalam hati. Balasan kejujuran begitu besar Allah janjikan bagi mereka, seperti hadis ma'ruf di Bukhari Muslim ketika orang tanya apa itu Islam, Rasul jawab sholat, puasa, ini. Ada yang lain yang Allah wajibkan? Enggak ada, kecuali kalau kau mau lakukan yang sunnah-sunnah. Ya bilang, aku enggak akan tambah, tapi aku juga enggak akan kurangi. Maka ketika berpaling Rasul katakan, aflaha in sodaq, bahagia dia, surga baginya, asal dia jujur, betul-betul jaga kepada yang fardu-fardu ini, amalan-amalan wajib ini, rukun-rukun Islamnya. Aflah in sodaq, asal dia benar-benar jujur. Itu balasan bagi orang yang jujur. Maka kewajiban kita untuk selalu jujur.
karena itu yang mengantarkan dirimu kepada jannah dan kepada banyak kebaikan. Bermula dari kejujuran ini. Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu yang membawa dirimu, mengantarkan kamu kepada albir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan albir mengantarkan kamu ke jannah. Nasallallahu min fadlih. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharras sidq hatta yuktaba indallah siddiqa. Kalau seorang teruslah dia jujur, benar, dan selalu berusaha untuk jujur, Allah tahu itu ada pada dirinya sehingga Allah catat di sisinya fulan sebagai siddiq. Albir itu kebaikan yang sangat luas, banyak, beraneka ragam dan bercabang-cabang. Seperti lafadznya bir, dua huruf ini ba dan ro kalau ketemu selalu menunjukkan makna yang luas. Makanya daratan dikatakan bar, karena luasnya gede sekali. Lautan gurun pasir, sejauh mata kamu memandang pasir, nggak ada lain. Kayak kamu di tengah laut, air semuanya, sejauh mata memandang, cuman ini pasir. Kan dalam bahasa Arab disebut barori, karena luasnya. Nah, kebaikan itu disebut bir. Kebaikan dalam bentuk kata-kata, kebaikan dengan sikap, kebaikan dengan perbuatan. Semua itu bir. Untuk sampai ke sana kamu butuh sidq. As-sidq, alaikum bis-sidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ini yang akan membimbing kamu, mengantarkan kamu kepada albir, kejujuran ini. Terutama itu sidq ma'allah, kejujuranmu kepada Allah, bersama Allah. Itu yang akan berguna bagimu di yaumul qiyamah kelak. Nggak ada lain. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Ini hari yaumul qiyamah. Orang-orang yang jujur tahu ini manfaat kejujuran. Bagi mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi selamanya. Allah ridhoi mereka, mereka ridho kepada Allah, dan itulah kemenangan besar. Tidak ada yang berguna di hari itu kecuali kejujuran. Saat gawat, di saat sulit, berat, gelap, menakutkan. Yanfa'us shadiqin sidquhum. Di saat itu kejujuranlah
berguna bagi orangnya. Butuh kita kejujuran. Kebenaran itu teori, semua orang bisa tahu, bisa belajar, bisa baca. Siapa saja. Permasalahannya ada pada kejujuran. Jujurkah orang? Setelah itu, kamu tahu ini benar, lalu apa konsekuensinya? Kamu tahu itu perintah dari Allah, itu kewajiban bahkan. Mana kejujuranmu? Kamu tahu itu mungkar, itu jelek, syar. Mana kejujuranmu? Apa yang harus kamu lakukan ketika itu mungkar dan larangan Allah? Di sana ada wala, di sana ada bara. Dalam Islam, kamu tahu ada orang-orang yang harus kamu cintai, kamu bela. Dan itu sebagai bukti kejujuranmu. Kamu mencintai kebenaran, kamu cintai pula orang-orangnya. Setiap yang ada kebenaran itu padanya, jujur. Kamu tahu itu batil, kamu tahu itu sesat, mungkar. Jujur, konsekuensinya harus kamu jauhi. Kamu harus benci, kamu harus hindari. Orang-orangnya pula kamu tinggalkan kalau kamu jujur. Ini yang hilang. Waliyadzubillah, as-sidq ma'allah. Nggak ada kejujuran bersama Allah. Orang melemah, lembek kejujurannya. Berapa banyak? Keilmuan Masya Allah ada padanya. Oh itu teori, siapa saja bisa tahu. Bisa dia baca, bisa dia ini. Tapi yang hilang adalah as-sidq. Tahu dalam lubuk hatinya. Abu Thalib tahu. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah min ahsani adyanil bariyati dina. Aku tahu. Ini agama yang dibawa Muhammad SAW. Agama terbaik. Terbenar. Tapi mana kejujurannya? Enggak ada. Begitu dituntut, konsekuensinya takut dicela, takut ditinggalkan Quraisy, takut hilang kedudukannya. Enggak ada kejujuran. Mayanfa. Sekedar teori dan pengakuan. Berapa banyak orang, berapa banyak syabab hilang kejujurannya saat mondok, saat di ma'had, saat dulu belajar. Masya Allah. Begitu dia keluar, begitu dia ngerti dunia di luar sana, banyak godaan, banyak tantangan. Dan dia sendiri butuh semua itu. Dia mungkin berkeluarga, punya anak istri. Sementara yang sana menggoda, mengiming-imingkan ini itu. Keuntungan materi, duniawi. Luntur kejujurannya, teruji. Dia lebih memilih untuk terbawa oleh arus, asal
mapan dan nyaman hidupnya, maisyahnya, nggak bisa jujur dengan apa yang dia ketahui. La yasduq ma'allah. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatimu. Jagalah kejujuran itu, minta selalu kepada Allah untuk dikuatkan di atas kejujuran. Kamu tahu itu hak, kamu cintai, kamu amalkan, kamu dakwahkan, kamu pertahankan. Apapun resiko yang harus kamu hadapi, jujur. Tidak kamu jual belikan dengan murah dakwahmu dan agamamu. Seperti kata Imam Malik, begitu pula Auza'i, dinakum lahmukum wadamukum. Agamamu ini darah dagingmu. Darah daging, ya, kehidupanmu, nyawamu itu segala-galanya. Bagaimana kamu mau lepas? Bagaimana kamu mau diajak untuk negosiasi? Nggak ada nego. Urusan materi mungkinlah oke, mau dia nego. Berapa ini mobil 100 juta, 80 ya? Nggak boleh, sudah 82,5. Nggak boleh 85. Labas, itu materi. Adapun din itu agama. Bagaimana kamu mau jual belikan? Bagaimana kamu mau diajak negosiasi? Berapa harganya? Dibeli untuk kemudian kamu korbankan agama itu. Prinsip-prinsip utama yang kamu pegangi dulu luntur semua, hilang. Udah. Mana kejujuran? Di situ kamu tahu pentingnya arti kejujuran dibutuhkan oleh seorang hamba. Saat fitnah melanda, kalau belum ada fitnah, belum ada ujian, nggak tahu, ya kan? Kayak kamu belajar, kalau belum ujian, belum ikhtibar, ya nggak diketahui berapa nilainya masing-masing. Sama-sama belajar, sama-sama murojaah, menghafal dan seterusnya. Tapi begitu masuk ujian akan ketahuan, oh fulan mumtaz 9, 9,5, 10. Fulan jayyid jiddan 8, fulan 7, 6, 5, 4. Fulan rosib. Ketahuan saat diuji. Sama. Orang pun demikian, mukminin. Ujiannya di luar sana. Saat kamu menjalankan dakwah ini, antara yang Allah teguhkan dan yang berguguran. Kejujuran sifat mulia, disenangi oleh siapapun. Kedustaan jelek. Dusta, terbukti kamu gak jujur bersama Allah. Apa yang ada dalam hatimu gak ada di lisanmu. Apa yang di lisanmu gak ada di perbuatanmu, di sikapmu. Itu dibenci bahkan indal hayawan, bahkan di kalangan binatang. Syekh Utsaimin sebutkan rahmatullah alaih, pernah ada orang yang zalim, ini orang cuman ibrohnya yang
dimaukan. Dia naruh potongan roti kecil gitu ada semut jalan. Ada satu semut ngelihat, Masya Allah makanan. Tapi dia nggak mungkin ngangkat sendirian, nggak kuat. Dia segera kembali ke teman-temannya. Ya mungkin ngabari, mungkin kalau bahasa kita ada makanan besar, ayo diangkat bareng. Dia lihat terus itu semut. Datang dia bawa rombongan teman-temannya, begitu mengarah ke potongan roti tadi diangkat sama dia potongan itu. Begitu datang di situ, mana? Tidak ada. Ya mungkin bahasanya, tadi ada di sini. Ya dia nggak dusta sebetulnya. Orang ini yang jahat. Walhasil kecewa teman-temannya meninggalkan dia. Ditaruh lagi itu roti sama dia. Ada makanan ternyata di sini. Kembali dia panggil teman-temannya. Ada besar. Ayo kita angkat rame-rame. Begitu dia mengarah ke situ, diangkat lagi. Begitu 2 atau 3 kali, pada marah teman-temannya, merasa ditipu, didustai, dimutilasi itu semut. Yang satu narik kakinya sana, satu narik kakinya situ, yang satu narik kepalanya sampai terpotong-potong, dibantai rame-rame. Nggak terima mereka didustai. Binatang aja nggak mau, mencela dan membenci kedustaan. Makanya hatta di kalangan muhadditsin, di kalangan ulama hadis, dusta wal kadzab lebih buruk daripada mubtadi'. Lebih buruk daripada mubtadi'. Kamu tahu pelaku bid'ah masih diterima riwayatnya, masih ada celah. Dengan syarat yang berlaku, selama riwayatnya tidak mendukung kebid'ahannya, dia bukan da'i, dia ada syarat-syarat. Tapi masih ada ruang untuk diterima riwayatnya. Kalaupun itu mubtadi', dhal. Tapi kadzab abadan, nggak ada ruang. Tertolak riwayatnya semua, gugur udah hancur. Hatta dia ahli ibadah yang seperti apa, lebih buruk posisinya. Ala kulli hal, butuh kejujuran dalam hidup, dalam dakwah. Jujurlah kepada Allah. Kamu tahu, kamu mengerti, lakukan. Istiqomahlah, pertahankan, perjuangkan. Kamu tahu itu benar. Lubuk hatimu yang terkecil mengerti. Jujurlah kepada Allah. Tidak akan Allah menyia-nyiakan, mentelantarkan hambanya yang jujur. Yakini itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil alamin.